Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Remedial Podcast. Salam insan merdeka. Ya, bagi kawan-kawan yang belum like, comment, and subscribe, segera pencet tombol merah di bawah ini. Karena itu sangat bermanfaat untuk kita lebih semangat membuat konten-konten baru. Seperti biasa di Remedial Podcast ini kita akan berdiskusi seputar pengetahuan ya. Ada yang menarik di tahun ini dan di bulan ini juga yang biasanya kita lihat gerakan-gerakan mahasiswa itu melihat kontrolnya itu ke pihak-pihak pemerintah daerah ataupun pihak kabupaten ataupun kota. Nah, ini ada yang menarik gerakan di bulan ini. Dan hari ini sedang booming ya, yaitu di Kabupaten Tasikmalaya, gerakan teman-teman Sodong, teman-teman Kecamatan Sodong, yaitu Himpunan Mahasiswa Pelajar Pemuda Sodong Hilir, kurang lebih begitu. Dan kali ini sudah hadir ya korlap begini, korlap gerakan Sodong Hilir ya. Selamat datang Bang Sodong juga namanya Bang. Bang Sodong. Aris. Bang Aris. Ya. Perkenalan dulu Bang. Ya siap, nama saya Aris Rifki Mubarak, biasa dipanggil Sodong karena saya berasal dari Sodong. Jadi kebiasaan kalau orang Sodong yang sekolah di kota, yang geus gitu namanya Sodong. Dilagi Sodong, si Sodong. Oh, jadi panggilan akrabnya Bang Sodong aja ya Bang. Ya, oke. Kesibukannya nih Bang, kesibukan kesehariannya gimana nih Bang? Kesibukannya mencoba untuk sibuk gitunya. Gua deuna. Ya. Skripsi itu jalan. Dia aktivis gitu Bang. Skripsi itu jalan ya, paling mencari kesibukan, mencari isu ya seputar permasalahan sosial nu aya di kecamatan lah. Tapi tetap sebagai mahasiswa agen obceng dan kontrol sosial ya Bang itu. Sosial kontrol. Suatu kebanggaan juga Bang Abang udah hadir di Remedial Podcast ini karena ini menarik sekali ya isu yang akan kita bahas hari ini, yaitu gerakan yang kemarin teman-teman mahasiswa, pelajar dan pemuda Sodong Hilir itu. Ngomong-ngomong nih Bang, gerakan kemarin itu gerakan apa sih, latar belakangi membuat gerakan itu Bang? Latar belakang sih berawal dari keresahan warga ya, tentang kondisi jalan di Sodong Hilir. Ya pas kita wawancara untuk mendapat poin dari permasalahannya ya. Dan ternyata kondisi jalan yang memang dikategorikan rusak berat itu sudah 25 tahun belum tersentuh oleh pemerintah. Hampir 5 periode. 25 tahun, 5 periode. Duka aya masalah naon. Bahkan bisa jadi eksekutifnya Bang. Iya, eksekutif duka aya masalah naon. 25 tahun nggak tersentuh. Tidak tersentuh sama sekali. Apakah memang tidak ada pengajuan dari pihak mungkin pemerintah desa gitu Bang, atau gimana? Untuk pengajuan selama ini selalu menjadi prioritas di Musrembang kecamatan. Dari kan kalau Musrembang dari mulai dusun, desa sampai kecamatan, kita selalu mengajukan untuk menjadi prioritas. Tapi ya setelah masuk ke kabupaten ya entah gimana, jalan itu menghilang. Gak tahu dimakan siapa, gak tahu dialihkan kemana dan oleh siapa. Jadi ya yang melandasinya mulai dari keresahan warga, terus sampai kan 2017 kalau tidak salah atau 2016 sampai ada korban jiwa di Sodong itu. Di Sodong Hilir. Gara-gara apa itu Bang? Kondisi jalan yang rusak sehingga membuat mobil angkutan umum itu hilang kendali dan akhirnya terguling dan 1 orang tewas, pelajar. Ya. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tasik nih ya Bang. Nah, kalau melihat zona itu Jalan Sodong Hilir itu masuk jalan provinsi apa ini Bang? Jalan kabupaten. Kabupaten. Masih jalan kabupaten. Jalan kabupaten. Ada beberapa jalur ya, dari mulai Taraju
Sodong daerah itu terlewatinya 2 desa. Dua desa. Desa Cukang Kawung sama Desa Sodong Ilir. Terus jalur Gunung Anten Pamijahan itu 2 desa penghubung kecepatan juga, Desa Cukang Kawung sama Desa Parumasan. Itu tanggung jawab kabupaten semua. Nah, tadi kan berangkat dari keresahan masyarakat. Ya. Aliansi yang terlibat itu kan ada mahasiswa, pelajar, bahkan pemuda gitu. Ya. Bang. Itu sama Bang, semuanya memiliki keresahan yang sama gitu. Iya, pasti. Karena kan kalau pelajar, ya namanya juga pelajar kan, mereka yang setiap hari lewat jalan sana Ya. untuk menunaikan kewajibannya sebagai pelajar gitu. Dan memang rata-rata kalau orang Sodong yang sekolah ke Cukang Kawung itu alasannya telat. Kenapa telat? Ya tinggal liwe kondisi jalan apa cenah. Ya jadi pewajaran, dan itu kan jadi penghambat juga untuk mereka dalam proses belajar mengajar. Apalagi kalau misalnya pemuda sama masyarakat, jadi penghambat juga dari lalu lintas ekonomi. Yang lebih parah lagi lalu lintas kesehatan. Iya. Kumaha lamun misalkan ada pasien yang sangat parah dibawa dengan ambulan dengan kondisi jalan seperti itu. Iya. Itu yang kita khawatirkan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum kejadian. Tapi bagaimana kita meminimalisir risiko kematian yang terjadi dalam segi hal kesehatan? Ya seperti itu. Ya itu yang jadi keresahan kita, dan itu yang jadi tanggung jawab pemerintah sesuai amanat undang-undang. Ya. Selain dari jalan, akar permasalahannya apa lagi Bang? Ya sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Ya. Itu yang jadi permasalahan. Warga Sodong Ilir sudah berapa kali dijanjikan untuk perbaikan jalan. Bahkan setiap pilkada barangkal turun, patok sudah ada. Tapi setelah selesai pilkada, ya Pilkada kemarin ada juga. Ada. Pilkada kemarin. ada jalan. Ada barangkal ada turun. Patok merah ada. Tapi mungkin nggak direalisasikan gitu ya. Itu yang jadi keresahan dan kemarahan warga di Kecamatan Sodong Ilir, ya memang itu. Terutama juga kawasan Sodong Ilir itu jadi kawasan perlintasan untuk menuju wisata ke Pamijahan. Iya. Bisa dibayangkan nggak ada bus masuk, bus pariwisata kan gede-gede masuk ke jalur wilayah Sodong Ilir yang memang kondisi jalannya rusak berat. Bahkan di salah satu kawasan perlintasan itu ada di Jalan Datar Jeruk, tepatnya di Desa Sodong. Itu got yang kiri ada di atas, got yang kanan itu timpangnya sampai ke 2 meteran. Iya. Jadi gini kondisi jalannya, miring. Mobil besar itu gak bisa masuk ke sana. Dari jalan yang sudah diaspal sampai ke sana, itu mobil yang nyasar, terutama bus pariwisata harus mundur. Karena jalannya sempit. Sama ya memang kondisi jalannya tidak layak memang. Itu mundur bus pariwisata hampir 300 meter dengan kondisi tanjakan yang memang ya banyak lah permasalahan-permasalahan yang memang ya kita merasa tidak diperhatikan, merasa dikucilkan, merasa didolimi Oleh pihak pemerintah. Pemerintah. Ya kalau misalnya mereka butuh suara kita sudah menunaikan hak kita untuk memilih, kita sudah menunaikan hak kita untuk kewajiban kita bahkan untuk membayar pajak. Tapi kewajiban pemerintah ke kita mana? 5 periode. Nah, kan ini 5 periode nih. Luar biasa sekali ya pemerintah kabupaten ini. Molor kayaknya Bang hidupnya. Ya tutup mata tutup telinga mungkin. Ketika sudah jadi. Iya. Tapi Bang ini kan ketika masa-masa kampanye pilkada, kalau pileg sama nggak Bang? Pileg sama. Isu yang seksi untuk wilayah Sodong Hilir itu jalan. Pileg gitu kan? Pileg mau pilkada sama pilkades.
isu yang seksi itu pembangunan jalan. Karena itu mungkin dilihatnya bisa menarik suara juga gitu. Iya, mereka diiming-imingi jalan mau diperbaiki dan lain sebagainya, kesejahteraan sosial meningkat dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya nih Bang, apakah ketika mereka kampanye itu pernah ditanyakan gitu oleh teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa menanyakan, ini emang akan real dibangun apa emang hanya alibinya saja gitu Bang? Ya kita sudah muak lah dengan janji-janji politik, apalagi dari senior-senior saya kan, kalau saya sih 5 periode ini, di periode terakhir baru mempunyai hak pilih, dan hak pilih itu memang tidak saya gunakan karena saya tidak percaya dengan bualan-bualan dan gula-gula dari mereka yang ingin menjadi seseorang. Ya. Jadi ya wajar saja kalau saya gak percaya sih. Ya buktinya orang yang memilih pun dibohongi. Ya. Nah, ini sangat menarik sekali ya infrastruktur di Sodong. Bahkan mungkin ada di beberapa kecamatan lain juga di kabupaten gitu. Termasuk kecamatan saya juga, Pak. Saya kecamatannya di Salawu. Ada hampir sama. Jadi kalau permasalahan di Salawu itu seperti ini, Bang. Ada 3 desa yang memang jalan ini perbatasan gitu. Nah, semuanya nggak mau pada nyentuh, Bang. Soalnya ini perbatasan, tapi ini dilalui sama masyarakat gitu. Status jalannya kabupaten. Kabupaten. Ya memang begitulah hidup di perbatasan. Bahkan ini Bang, yang bikin saya geli itu ketika pileg itu kan calon-calon dewan itu lewat sana nih kampanye itu. Mungkin mereka juga lihat tuh jalan ini rusak. Nah, timbul nggak kesadaran harus dibangun gitu. Nah, itu yang dia pertanyaannya. Iya, kalau kata orang Sodong mah kanal kulit banget. Gitu ya, Bang. Iya. Nah, selanjutnya kan kemarin teman-teman Sodong itu turun aksi ya? Iya. Turun aksi ke DPR Ke ya? DPRD, Ke DPRD Kabupaten. Kenapa sih Bang harus turun aksi gitu? Ya karena kita sudah bosan dengan janji yang diwakili gitu ya. Janji yang diwakili oleh para tim kampanye. Iya. Janji yang diwakili oleh orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah, janji yang diwakili oleh orang yang mempunyai kedekatan dengan bupati ataupun wakilnya. Ya kita sudah bosan dengan gula-gula yang manis gitu ya. Janji-janji manis dan lain sebagainya. Iya. Ya konsepnya sih kemarin mempertanyakan bahwa jalan ini tanggung jawab siapa. Dan ternyata tanggung jawab pemerintah. Ya kalau misalnya kondisinya seperti ini ya mau digimanakan. Pemerintah yang harus tanggung jawab. Masa kita harus iuran? Gak etis juga kan? Iya. Ya kalau misalnya kita harus iuran ya kita siap iuran. Ya mungkin bikin negara sendiri, nanti dicap teroris, dicap radikal, dicap apa. Jadi kita membawa sebagian warga, terutama tokoh, para ketua OKP yang ada di wilayah Kecamatan Sodong Hilir, pemuda, pelajar, sama mahasiswa, untuk mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh pemerintah terhadap bagaimana kondisi jalan Sodong sekarang. Karena ketika kita mendengar dari wakilnya, orang yang khususnya yang mempunyai kedekatan dengan beberapa orang penting di kabupaten, ya hasilnya tetap sama. Dan mudah-mudahan ini jadi wasilah lah muncul orang ieu mah, jadi wasilah perbaikan jalan di Kabupaten Tasik, khususnya perbaikan infrastruktur, ya bisa secepatnya terselesaikan. Apalagi kan kita mempunyai wagub, wakil gubernur orang Tasik dengan program jalan mulus, dan mana gitu di Sodong mah tidak terrealisasi seperti itu. Nah, kemarin ketika turun aksi yang menemui masa aksi siapa aja Bang kira-kira? Ada dari Kabid Jalan PUPR, dari PUPR perwakilan khususnya Kabid Jalan, terus PLT Kepala Bapeda, Dewan dari Komisi 3,
dan ada perwakilan dari Dapil 7 juga. Tapi yang kita kecewakan dewan yang dari Dapil 7 tidak hadir semua. Ya. Kita nggak tahu alasannya kenapa, tapi setelah di Japri mereka tidak tahu kalau misalnya kita mau mengadakan audiensi. Padahal ketika kita memberikan surat ke Sekwan memberikan tembusan ke seluruh Dewan Dapil 7, itu sudah ada suratnya, kita lihat sendiri dan asa piraku gitu, te apal gitu. Ya. Dan itu yang jadi keanehan, ada apa gitu. Setelah mereka memerah suara di Sodong, mereka tidak mau menemui masyarakat Sodong yang berkunjung ke DPR. Ya kalau seperti itu ya mangawe mundur pelan-pelan. Orang Sodong mah geus moal milih deui gitu. Ya. Ketika kemarin ditemui oleh beberapa instansi pemerintah, apa yang mereka klarifikasi ataupun yang mereka janjikan kembali gitu Bang ke teman-teman ataupun ke masyarakat Sodong Hilir? Iya, klarifikasi selama 25 tahun karena keterbatasan anggaran itu memang tidak masuk di akal gitu. Karena kenapa tidak jadi prioritas padahal sudah beberapa periode jalan itu diantep, jalan itu dibiarkan. Dan untuk hasil dari kemarin, alhamdulillah sekarang sedang lelang tender untuk jalur Taraju Sodong daerah, khususnya Taraju Sodong itu dana 10 miliar untuk perbaikan jalan, dan itu berikut kirmirnya, berikut irigasinya. Jadi kira-kira bisa 3-4 kiloan lah, tapi alhamdulillah membuahkan hasil gitu, kita dan kawan-kawan, dan kita dengar sendiri. Dan juga kita bisa langsung, kalau misalnya kita dengar sendiri kan enak, kita bisa langsung kontrol bagaimana pengerjaannya, bagaimana hasilnya. Dan memang kalau misalnya hasilnya tidak puasnya, kita bersilaturahmi lagi ke sana. Dan ada beberapa agenda di tahun 2022 yang memang sudah dianggarkan oleh Bapeda. Dan bagaimana cara kita mengawalnya, ya kawal di eksekutif, kawal di legislatif juga susah. Oke. Kemarin gitu Bang, ketika audiensi dari pihak mungkin dari pihak eksekutif ada yang mewakili nggak Bang? Dari eksekutif ya itu dari PUPR sama Bapeda. Ya. Bahkan kita undang bupati kan di tembusan, bupati harus hadir atau yang mewakilinya, atau bila perlu sekda yang hadir. Ya. Tapi ya nggak ada. Ya karena ini sangat seksi sekali gitu Bang. Ketika berbicara daerah kabupaten, eksekutif itu memegang penuh gitu kan. Iya. Bagaimana apalagi eksekutif yang sekarang itu kan udah 2 periode gitu, iya. Udah mau 2 periode sama sekarang itu. Tolonglah diperhatikan gitu jalan-jalan, infrastruktur. Jadi jangan sampai ini tuh hanya janji manis atau janji politis saja gitu Bang. Betul, sepakat. Dan kepada teman-teman mahasiswa dan masyarakat, cobalah melek gitu perihal daerah kita masing-masing gitu. Karena gerakan-gerakan ini harus dirawat gitu Bang. Kita harus sering mengingatkan pemerintah kita agar ya mereka tidak terlena lah. Ya meskipun dengan kondisi ya bisa dikatakan untuk tahun 2020-2021 kan pandemi. Jadi ada beberapa anggaran yang memang dipangkas untuk kepentingan kesehatan. Ya kita tidak berbicara proyek lah, itu mah urusan mereka. Tapi ya kita juga sadar diri ketika kita datang kemarin ke DPR, kita tidak minta semuanya jalan harus diperbaiki secara sekaligus. Karena kita tahu APBD Tasik itu merosot, kita tahu bahwa pendapatannya juga tidak terpenuhi, hanya beberapa persen saja. Jadi ya kita nurut aja gitu. Kalau misalnya
tidak dianggarkan, minimal dianggarkan sama ada realisasi tiap tahun untuk jalan di wilayah Kecamatan Sodong Hilir. Cuma 15 km lagi lah. 16 km. Berapa desa kira-kira Bang yang belum tersentuh ya? Untuk jalan itu di 3 desa, khususnya Desa Cukang Kawung, Desa Sodong Hilir, sama Desa Parumasan. Udah mencoba komunikasi sama kepala desa gitu, soalnya kan anggaran desa juga lumayan besar gitu Bang. Nah untuk jalan ini desa tidak bertanggung jawab untuk perbaikan jalan, karena perbaikan jalan itu khususnya jalan kabupaten itu memang tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten. Kalau misalnya tidak dalam waktu 2 tahun ini tidak ada realisasi, ya kita banding aja di PT UN gitu. Kan di undang-undang sudah jelas, ketika jalan rusak pemerintah harus wajib segera memperbaiki, atau bila mana nanti belum ada anggaran untuk memperbaiki jalan itu, minimal pasang rambu-rambu untuk menghindari atau meminimalisir risiko kecelakaan. Dan kedua amanat undang-undang tersebut tidak dilakukan, tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan itu bisa kita bisa langsung mengajukan ke PT UN class action. Jadi ya bila mana 2 tahun ini belum terrealisasi, ya wayahna. Jadi mungkin posisi Sodong Hilir hari ini tuh punya dewan yang artian dewan itu mewakili rakyat, tapi tidak mewakili rakyat gitu. Iya, betul. Apalagi legislatif itu kan ada fungsi dari budgeting gitu, iya. Penganggaran. Banggarnya. Iya. Apakah Bung Dani kan dari Banggar. Sama dan kawan-kawannya gitu. Pak Agus Aka kan Banggar juga kalau tidak salah. Dari Bojong Gambir. Karena di Kecamatan Sodong itu tidak ada dewan. Tidak ada dewan pribumi. Jadi yang jadi itu dari kecamatan lain. Harusnya kecamatan lain lebih maju dari Sodong, tapi ya kita sama-sama menderita gitu. Sodong, Salawu, Bojong Gambir yang banyak dewannya malah lebih parah daerah Campakasari. Mungkin teman-teman Sodong Hilir juga harus buat gerakan lagi gitu Bang ya. Untuk mengontrol pemerintah gitu. Minimal dapil 7 lah. Dapil 7 gerak KB mahasiswa. Mari kita gerakan dapil 7 gitu kan. Karena ya berawal dari gerakan-gerakan kecil gitu. Dan gerakan-gerakan ini bukan gerakan negatif gitu. Ini kita ini mengontrol pemerintah agar pemerintah sadar akan fungsi dan hak kewajibannya gitu. Nah, yang selanjutnya nih Bang. Pengawalan terkait tadi kan udah ada hasil gitu dari audiensi kemarin. Ini apabila tidak ada realisasi sama sekali gitu, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman? PT UN. PT UN. Apakah nggak akan ada turun aksi besar-besaran gitu Bang? Ya kita tempuh dulu jalur persuasif lah. Persuasif. Karena kita juga tidak mau disebut masyarakat barbar kan. Kita tidak mau disebut masyarakat barbar, ya kita tempuh jalur hukum saja. Ya minimal 6 bulan penjara piraku teu kapok. Siap. Perhatikan bapak-bapak pemerintah yang terhormat. Ya memang ini harus dilakukan gitu Bang ya. Wajib malah. Wajib. Jihad gitu. Jadi kemarin juga sempat bikin status Sodong ulang ke Palestina. Ngeri. Jadi ya lalwaton teh negeri urang teh. Nya Sodong nu taneuhna ku urang, tina taneuhna urang dahar gitu, tina caina urang inum, urang bisa hirup. Nya piraku urang teh nyaah ka lembur gitu. Lembur batur dibela, Palestina dibela, manya Sodong sorangan kondisina kieu teu dibela. Era atuh malu kita. Iya betul. Nih harapan besar untuk pemerintah hari ini gimana Bang? Ya pemerintah sadar lah. Ya kurang gimana mereka pasti tahu lah kondisi jalan, kondisi infrastruktur, kondisi sosial masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tasik, khususnya di Kecamatan Sodong, mereka pasti tahu. Karena pas
sebelum pilkada juga bupati sempat ke Sodong. Terus pas waktu mau pilgub, wakil gubernur yang sekarang sekarang yang jadi juga pernah ke Sodong, sering main ke Sodong. Jadi ya Pernah menjanjikan juga, Bang? iyalah. Tapi nggak terrealisasi sama sekali hari Ya ini. buktinya. Kenapa ini pemerintah ya? Ya duka sora maranehan analitik di Sodong nggak tahu kita. Ya kalau seperti itu gitu Bang ya nih menurut kacamata politis gitu Bang. Saya kira mereka yang sehari ini jadi pemerintah, mereka bukan niatan untuk merubah tatanan sosial lebih baik gitu Bang. Tapi itu kepentingan pribadinya kalau melihat ya suara di Sodong Hilir nih kecil, di Salau kecil, sehingga ini yang Sodong Hilir nggak diperhatikan gitu, diperhatikan gitu. Saya bisa bilang itu politik pundungan. Iya. Politik pundung. Jadi ya pundung dikarenakan suaranya kecil di Kecamatan Sodong ya sampai Kecamatan Sodong tidak diurus, dikasih camat yang memang kurang kompeten di bidangnya, yang tidak ya seperti itulah. Sempat berkomunikasi sama Bapak Camatnya Bang? Sempat. Kemarin juga sempat dipanggil sama Kapolsek dan Ramil sempat nelpon ya. Alhamdulillah mereka supportnya hanya sebatas sok upah muda we. Terus Bapak gawena nah. Iya. Pak Camat gawena naon gitu. Iya. Ya kita sadar juga lah itu mah dunungan gitu nya. Posisina pagawe jeung dunungan gitu nya mencek kasarna. Tapi ya minimal ada perjuangan dari pihak kecamatan, dari yang lain gitu. Khususnya dewan yang bagian penganggaran, bagian mempertahankan, bagian yang mengawasi. Sempat ada isu juga kan beberapa kali sudah dianggarkan katanya. Bahkan patok sudah banyak gitu. Dan ternyata dialihkan ke daerah anu kan dikarenakan apa? Dikarenakan di Sodong nggak ada dewan, nggak ada yang mengawasi anggaran tersebut. Ya kalau gitu Bang ya dianaktirikan gitu Bang. Iya, emang Sodong mah anak tere gitu. Jadi nanti mah Sodong mah konsepnya monarki. Gitu. Ini PR nih buat pemerintah kabupaten khususnya legislatif yang berada di Dapil 7 ini PR gitu kan. Nah ini ya, closing statement nih Bang dari diskusi kita nih yang akan disampaikan untuk teman-teman dan unsur untuk pemerintah gitu. Untuk teman-teman ya kita perkuat lagi gerakan-gerakan kedaerahan primordialisme. Karena apa? Mulai dari komunal-komunal kecil akan terciptanya komunal-komunal besar. Ketika Sodong bergerak, diharapkan kecamatan-kecamatan lain yang memang dianaktirikan ikut bergerak gitu biar diperhatikan. Nya jika budak nu ngadat ka indungna lah. Kita anggap pemerintah daerah itu sebagai bapak, kita anak yang tidak diperhatikan ya. Kita harus mencari perhatian mereka. Karena apa ya? Perjuangan itu ya memang perlu muncul bahasa ieu nama harus dengan darah dan nanah. Ya. Kalau kita memperjuangkan ya insya Allah yakinlah usaha sama. Jargon. Kalau kita sama-sama berfastabikul khairat kan enak gitunya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nanti Sodong, setelah Sodong mana. Di gerakan mahasiswa kedaerahan pun Sodong kan ada Hipamas, terus Cigalontang MCI, terus Cikalong ada Himacitas, terus kemarin yang baru deklarasi itu Gempar, gerakan mahasiswa Parung Ponteng. Kita menyambut baik kawan-kawan mahasiswa yang memang ingin berkontribusi untuk daerahnya. Ya mudah-mudahan gerakan-gerakan ini bisa diikuti oleh 39 bahkan bisa lintas kabupaten juga. Untuk kawan-kawan memperjuangkan hak-hak daerahnya.
Karena kalau misalnya kita hanya, ya pilihannya ada 3, duduk, diam, ditindas, atau balik melawan. Iya, iya. Pilihannya 3. Jika kita merasa dianaktirikan, ya kita harus gedor we lah. Ya. Dan soalnya nya pemerintah kalau tidak diingatkan, ya mereka akan terlena seperti itu. Menciptakan isme-isme kedaerahan itu memang sulit, memang perlu perjuangan yang panjang, apalagi menyatukan persepsi dan egoisme organisasi. Ya. Tapi bagaimana caranya kita untuk menyimpan dulu ego organisasi kita, simpan dulu baju, simpan dulu bendera. Ketika kita pulang ke daerah, kita bawa nama daerah, organisasi hanya sebagai media dan jembatan untuk kita berproses ketika kembali ke daerah. Mungkin seperti itu. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Iya. Ya itu tadi bincang-bincang bersama Bang Sodong gitu. Orator Sodong Hilir gitu ya. Dan ini ada beberapa catatannya. Yang pertama ini untuk legislatif mempunyai fungsi budgeting, dan untuk dewan khususnya yang ada di Dapil 7 gitu. Perhatikan karena itu dapilnya juga gitu. Iya. Anda semua itu mewakili ataupun menyambung lidah masyarakat Dapil 7 termasuk Sodong Hilir gitu. Dan untuk eksekutif harus mempunyai hubungan baik dengan legislatif agar terciptanya pemerintahan yang harmonis. Iya. Sehingga infrastruktur di berbagai daerah akan terrealisasikan gitu. Bukan hanya janji-janji politis palsu saja. Iya. Dan begitupun kepada teman-teman mahasiswa, pelajar, pemuda, silahkan teman-teman membuat gerakan-gerakan baru, gebrakan-gebrakan baru untuk mengontrol pemerintah setempat gitu, agar tidak dininabobokan oleh hal-hal yang memang pragmatis gitu. Ya. Karena daerah kita kalau nggak sama kita ya sama siapa lagi Ya, gitu. sepakat. Inilah Remedial Podcast. Kami yang mendiskusikan, Anda yang menyimpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.